Kalau kita lihat lihat, maka wajahnya itu kan cenderung bukan yang tawa, bukan yang lepas, tapi lihat di sininya cenderung tegang, dia posisinya bisa jadi tidak lebih nyaman dari itu. Di sini dia udah sedikit tersenyum, tapi senyumnya juga tidak ini. Ya. Ketika dia membahas soal putra atau putrinya lagi, lihat wajahnya berubah di sikun. Korelasinya adalah ketika dia membahas soal keluarga Mas Raul, muka ininya berubah. Tapi ketika membahas anaknya, munculnya responnya seperti itu lagi. Ya, dia cenderung untuk tidak membahas itu lebih detail. Tapi ketika pembahasan hal yang lain, maka dia akan cerita lebih banyak. Kira-kira sih seperti itu. Komennya dari Aurel itu pada saat lagi salaman Lebaran, ada keluarga yang berkumpul. Asumsi saya nih, ya, Aurel di situ melihat, aduh, rindu ibu kandung. Itu loh, asumsi aku. Karena dia kan udah salaman sama pipinya gitu kan. Walaupun ada bundanya, tapi namanya ibu kandung masih ada. Karena kan ada keluarganya, ada neneknya juga di situ, ada bundanya juga di situ, ya keluarganya lah. Nah, rindu seorang anak untuk bisa ke sana dan niatnya itu disampaikan gitu loh. Tapi karena tidak megang handphone terus, akhirnya terkendala. Jadi sebenarnya ini adalah miskomunikasi aja yang bisa diperbaiki. Sangat disayangkan kalau akhirnya lagi-lagi kejadian yang pernah terjadi nih keulang. Dulu kan pernah juga kayak begitu kan, akhirnya terblow up di media gitu loh. Nah sekarang ini mendapat teguran lah katakanlah seperti itu, kok bisa sampai ke media. Nah itu kan pasti akan memberikan image yang tidak baik, semua pasti bisa menjadi salah persepsi. Nah itulah akhirnya yang terjadi. Saya tidak tahu apa yang terjadi di antara mereka, tapi yang jelas Aurel ke psikolog gitu kan, kemudian Jill juga mengeluarkan sebuah statement yang tadi. Jadi ini ada rentetannya dari peristiwa di awal itu. Ya, apa yang didapat dari kecil belum diselesaikan akan menjadi luka batin dan itu akan terakumulasi lagi. Jadi nanti kejadian ini tidak kejadian lagi, entah kejadian lagi, dan kejadian lagi. Kenapa? Karena belum berdamai sama kondisi itu. Kita jangan hanya menyalahkan atau mengkambing hitamkan anak. Mengapa anakku tidak baik? Jangan. Kita harus ada juga timbal balik, yaitu birrul abna. Jangan hanya birrul walidain. Benar, ini kewajiban anak berbakti kepada orang tua, tapi harus ada juga orang tua berlaku baik kepada anak, namanya birrul abna. Kisah seorang anak muda yang dia memperlakukan orang tuanya dengan kasar. Kenapa? Karena ternyata itu akibat dari perlakuan orang tuanya yang tidak baik kepada dia. Nah, akhirnya lahirlah anak yang seperti ini akhlaknya. Karena itu, ketika Allah menggambarkan Rasulullah SAW, Allah menggambarkan bahwa dia sebagai contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi, inilah contoh yang baik. Inilah orang tua yang bisa ditiru anaknya, kebaikan-kebaikannya. Kenapa? Karena orang tua cermin daripada anaknya. Kebaikan anak itu sangat tergantung berkebaikan orang tua dalam memperlakukannya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.